Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Alfian Agung Kurniawan. Saya mengajar di SMK Zainul Hasan Genggong. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peluang majemuk. Banyak sekali relevansi materi peluang ini dalam kehidupan kita. Contoh salah satu bidangnya kita di bidang kesehatan. Misalkan pada saat ini pandemi corona itu sangat banyak. Pemerintah menanggulanginya dengan memberikan solusi, yaitu memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu gunanya untuk mengurangi potensi, mengurangi kemungkinan masyarakat Indonesia terkena corona. Mengurangi kemungkinan itu adalah peluang. Kompetensi dasar menentukan peluang kejadian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Indikator pencapaian kompetensi 3.26.6 menganalisa peluang kejadian majemuk. 3.26.7 membandingkan peluang kejadian majemuk saling lepas dengan peluang kejadian saling bebas. 4.261 memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian. Misal, kita coba berpikir, kita temukan solusinya dulu. Pada suatu hari, Aini dan Ilen bermain ular tangga. Ilen diminta untuk melempar 2 dadu secara bersamaan. Untuk mendapatkan gambar tangga untuk loncatan langkah, maka Ilen harus mendapatkan mata dadu berjumlah 4 atau 10. Maka berapakah peluang untuk mendapatkannya? Langkah apa yang pertama kita lakukan? Tentunya yang pertama kita lakukan yaitu menghitung banyaknya ruang sampel. Kita tahu 2 dadu itu akan menghasilkan ruang sampel banyaknya adalah 36. Kemudian tadi yang diminta adalah mata dadu berjumlah 4 dengan mata dadu berjumlah 10. Kita mulai dari yang 4. Pasangan mata dadu yang hasilnya 4 itu adalah 1, 3, 2, 2, 3, 1. Maka banyaknya NA-nya sama dengan 3. Jadi peluangnya adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 36. Kemudian mata dadu berjumlah 10 itu pasangannya ada 4, 46, 55, 64. Maka banyaknya peluang yang kedua adalah 3 per 36. Karena A dan B tidak memiliki satu elemen pun yang sama, sehingga peluang A irisan B sama dengan 0. Sehingga peluang A gabungan dengan B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangin peluang irisan A B. Maka hasilnya di sini 3 per 36 itu diperoleh dari mana? Yaitu dari 3 per 36 ditambah 3 per 36 sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Kemudian kejadian majemuk. Bagaimana peluang kejadian majemuk? Kejadian majemuk itu adalah 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian yang baru. Contohnya, suatu kejadian A dan kejadian komplement A memenuhi persamaan PA ditambah P komplementnya maka sama dengan 1, atau P komplement PAC nya sama dengan 1 dikurangin peluang A. Contohnya di sini, dari seperangkat kartu Remy Bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Banyak kartu itu total ada 52. Dari mana 52? Jenis kartu kita tahu semuanya ada sebanyak 4. Satu jenis kartu itu ada 13 lembar. Jadi banyak kartu totalnya 52. Kemudian banyak kartu as itu ada 4. Maka peluangnya adalah 4 per 52 atau 1 per 13. Peluang bukan as, maka hasilnya adalah 1 dikurangi 1 per 13 atau sama dengan 12 per 13. Itu komplement.
Lanjutannya, penjumlahan peluang. Dua kejadian A dan B saling lepas jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Untuk dua kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi. Di sini ditekankan ya, ada kata hubungnya yaitu atau, maka itu tergolong peluang yang saling lepas. Ditulis dengan rumus P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Jika A dan B tidak saling lepas, maka ada irisannya maksudnya, maka hasilnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Contohnya, sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilempar bersamaan satu kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Langkah pertama pasti kita buat dulu NS-nya dan kita data mana yang hasilnya berjumlah 3 atau mana yang hasilnya berjumlah 10. Di sini sudah kita tanda warna kuning. Artinya apa? Mata dadu berjumlah 3 itu ada sebanyak 1, 2. Sedangkan mata dadu yang berjumlah 10 ada 3, 4, 6, 5, 5 dan 6, 4. Kejadian mata dadu berjumlah 3 adalah ini ya. Nah, 2 itu yang warna kuning atau yang berjumlah 3, sedangkan hasilnya NB 3 atau yang berjumlah 10 warnanya biru toska, maka hasilnya adalah tinggal kita jumlahkan 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Contoh peluang yang tidak saling lepas. Oke. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluangnya bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar. Maksudnya yang bergambar di sini adalah king, queen, dan jack, atau biasa kita menyebutnya JKK. Oke. Banyaknya kartu remi NS-nya itu adalah 52 seperti kita jelaskan tadi. Ada 4 jenis dan masing-masingnya ada 13. Banyak kartu hati ada 13. Banyak kartu bergambar itu ada 3 kali 4, maksudnya 3. JKK 4 jenisnya ada as, keriting, love, dan waru hitam. Kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati, queen hati, dan jack hati. Sehingga A dan B tidak saling lepas. Artinya apa? Di situ ada kartu yang bersamaan atau irisannya antara A dan B itu ada sebanyak 3, king hati, queen hati, dan jack hati. Jadi peluang terambilnya kartu hati atau bergambar adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangin peluang A irisan B. 13/52 ditambah 12/52 dikurangin 3/52 sama dengan 22/52. Kita sederhanakan menjadi 11/26. Itulah peluang tidak saling lepas. Kita lanjutkan. Peluang yang saling bebas. Dua kejadian A dan B itu saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang muncul kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, peluang bahwa A dan B terjadi bersamaan adalah, kata kuncinya di sini cenderung menggunakan kata dan. P A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Bagaimana contohnya? Kita lanjut dulu. Jika munculnya A mempengaruhi peluang muncul kejadian B, atau sebaliknya A dan B adalah kejadian bersyarat, sehingga BA irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Jika PA irisan B sama dengan PB dikali peluang A bersyarat B. Contoh saling bebas.
Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Kita temukan solusinya. Yang A dulu. Kejadian munculnya angka genap pada dadu 1 itu ada 2, 4, dan 6. Maka PA-nya adalah, peluangnya adalah 3/6. Kejadian yang kedua, yang B. Kejadian munculnya angka ganjil prima pada dadu kedua. Itu ada, peluang B-nya sama dengan 2/6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas, sehingga peluang muncul kejadian A dan B adalah peluang A dikali peluang B. 3/6 dikali 2/6, hasilnya adalah 1/6. Ya, begitu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa bilangan di sini hanya 3 dan 5? Itu karena ini, di sini angka ganjil prima, artinya bilangan prima yang angkanya ganjil itu hanya ada 3 dan 5 ya. Kalau bilang cuman bilangan prima, oh beda nanti, bukan yang ini kan, hasilnya 2, 3, 5 nanti ya. Kayak gitu, ada 3 nanti. Kita lanjutkan. Peluang kejadian bersyarat. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Bagaimana solusinya? Kita tampilkan. Pada pengambilan pertama tersedia 5 bola merah dan 9 dari 9 bola, sehingga peluang bola merah adalah 5/9. Karena tidak dikembalikan, maka pengambilan kedua jumlah bolanya yang tersisa itu tinggal 8, sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil, maka pengambilan pertamanya adalah peluang biru bersyarat merah. Artinya di situ bola birunya ada 4, bola yang di dalam kotak tadi sudah tinggal 8, sehingga hasilnya peluangnya adalah 4/8. Jadi peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua adalah, kita kalikan peluang merah sama peluang dikali peluang biru bersyarat tadi, maka hasilnya 5/9 dikali 4/8, hasilnya adalah 5/18. Nah, di sini Bapak berikan soal, bisa Anda coba, nanti bisa Anda letakkan di kolom komentar ataupun tanyakan langsung ke Ustadz-Ustadzah panjenengan ya. Pertanyaan pertama, pada suatu hari Amir dan Rasi bermain ular tangga. Amir diminta untuk melempar 2 dadu secara bersamaan. Gambar ular akan mengakibatkan langkah mundur jika Amir mendapatkan angka 5 atau 8. Maka berapakah peluang mendapatkan gambar ular tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah kantong berisi 8 bola merah dan 4 bola biru. Dilakukan pengambilan secara random 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Peluang mendapatkan bola merah keduanya adalah, bisa kalian tanyakan ke ustadz-ustadzanya, kalian sampaikan jawaban Anda. Terima kasih dari saya. Tetap selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga ilmu kita semuanya menjadi ilmu yang barokah. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.